wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Bapak. Kali ini kita akan membahas materi tentang rangkaian arus AC dan DC. Untuk summary-nya yaitu yang pertama ada pengertian arus AC dan DC. Yang kedua ada perbedaan antara arus AC dan DC. Yang ketiga ada kelebihan arus AC dan DC. Yang keempat ada kekurangan arus AC dan DC. Yang kelima aplikasi dalam kehidupan sehari-hari arus AC dan DC. Dan yang terakhir bagaimana cara merubah arus AC ke DC ataupun sebaliknya. Baik, ke materi yang pertama yaitu pengertian arus AC. Apa sih arus AC? Arus AC yaitu jenis arus yang tidak mengalir secara searah, melainkan bolak-balik. Arus AC memiliki nilai dan arah yang selalu berubah-ubah dan akan membentuk suatu gelombang yang bernama gelombang sinusinoida. Pada arus AC dikenal yang namanya frekuensi, yang mana besarnya frekuensi ini berbeda-beda di setiap negara. Di Indonesia, arus listrik AC yang ditetapkan oleh PLN memiliki frekuensi sebesar 50 Hz. Sedangkan tegangan standar untuk arus bolak-balik satu pasar di Indonesia adalah 220 volt. Selanjutnya yang kedua, pengertian arus DC. Setelah kita tadi memahami tentang arus AC, kita akan memahami tentang arus DC. Arus DC yaitu arus yang mengalir secara searah. Awalnya arus DC ini dikira mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Namun kini banyak ilmuwan yang mengatakan bahwa sebenarnya arus listrik DC mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Aliran inilah yang menyebabkan terjadinya lubang-lubang bermuatan positif yang membuatnya seperti terlihat mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, pada arus DC, tegangan listriknya memiliki nilai dan arah yang tetap. Nah, di sini dapat kita lihat contoh gambar simulasi pembangkitan energi AC dan DC. Nah, selanjutnya perbedaan arus AC dan DC. Nah, kita akan mulai dulu dari arus AC. Untuk arus AC yang pertama, arus listrik ini aman buat mentransfer listrik pada jarak yang cukup panjang dan juga bisa memberikan banyak kekuatan saat transfer arusnya. Yang kedua, penyebabnya dari arah aliran elektron pada arus listrik AC yaitu magnet yang mengitari sepanjang kawatnya. Yang ketiga, frekuensi pada arus AC yaitu sekitar 50 Hz atau bisa juga 60 Hz tergantung pada negara yang memakai frekuensi tersebut. Yang keempat, arus AC akan berbalik arah saat mengalir dari suatu rangkaian. Yang kelima, besarnya arus listrik AC cukup bervariasi terhadap waktunya. Yang keenam, aliran arah elektron pada arus listrik AC selalu bergantian, maju dan juga mundur. Dan yang ketujuh, arus AC ini bisa didapatkan dari generator pada arus bolak-balik. Dan yang terakhir, yang kedelapan, faktor daya pada arus listrik AC ini di antara 0 sampai 1. Yang selanjutnya arus DC. Arus listrik DC tidak bisa melakukan perjalanan yang cukup jauh karena arus DC ini akan mulai melemah dan kehilangan energi saat jaraknya semakin jauh. Yang kedua, penyebab dari arah elektron pada arus DC yaitu magnet yang stabil yang ada di sepanjang kawat. Yang ketiga, frekuensi pada arus listrik DC yaitu 0. Yang keempat, arus listrik DC ini tetap mengalir satu arah dengan rangkaiannya. Yang kelima, besarnya arus listrik DC tetap terhadap waktunya. Yang keenam, aliran arah elektron pada arus listrik DC selalu bergerak di dalam satu arah atau bisa disebut bergerak maju. Yang ketujuh, arus listrik DC ini bisa didapatkan dari sel atau baterai. Yang kedelapan, faktor daya pada arus listrik DC itu pasti selalu 1. Baik, lanjut ke kelebihan dan kekurangan arus AC dan DC. Kita mulai dulu dari kelebihan. Untuk kelebihan arus AC diantaranya yang pertama, arus listrik AC biasanya dipergunakan untuk menyalurkan listrik menuju tempat yang jauh dikarenakan arus AC ini memiliki kerugian yang lebih kecil dibandingkan dengan arus DC. Yang kedua,
listrik disalurkan menggunakan voltage yang tinggi yang sudah di step up dari trafo sehingga menjadi pilihan yang tepat untuk menyalurkan listrik menuju ke tempat yang jauh, berbeda dengan arus DC. Yang ketiga, arus AC sangat mudah untuk didapatkan hanya dengan menggunakan generator, sedangkan arus DC itu sulit. Untuk arus DC kekuatannya, yang pertama, arus listrik DC dapat kita temui di setiap peralatan elektronik seperti remote dan segala jenis yang dapat disimpan dalam bentuk baterai ataupun aki. Yang kedua, arus listrik DC dapat diisi ulang supaya kita mudah untuk membawa dan menyimpannya dalam waktu yang lama. Nah, itu untuk kelebihan arus AC dan DC. Sekarang kelemahan arus listrik AC dan DC. Untuk arus listrik AC, kelemahannya yaitu tidak dapat disimpan dalam waktu yang lama dan juga tidak dapat dipindahkan untuk keperluan yang tiba-tiba. Berbeda dengan arus DC yang bisa kita dapatkan atau kita pindahkan dalam bentuk aki ataupun baterai. Nah, untuk arus DC kelemahannya, arus DC hanya bisa digunakan dalam daya yang rendah dan tidak dalam daya yang tinggi. Selanjutnya, aplikasi arus listrik AC dan DC. Bisa kita lihat aplikasi arus listrik AC dan DC. Seperti arus listrik AC, contohnya TV, radio, kulkas, dan sebagainya. Sedangkan untuk DC, HP, laptop, dan sebagainya dapat ditemui di rumah-rumah kita. Yang terakhir, cara merubah arus AC menjadi DC ataupun sebaliknya. Nah, untuk merubah arus AC menjadi DC, yang pertama, pada arus listrik AC bisa diubah menjadi arus DC. Kalian bisa memakai penyarah yang disebut dengan rectifier ataupun dioda penyarah. Tanpa dioda, maka listrik yang keluar dari trafo yang sudah diturunkan voltasenya sampai 1 volt harus tetap disebut sebagai listrik AC ataupun listrik bolak-balik. Nah, sedangkan untuk merubah arus listrik DC menjadi arus listrik AC, di sini kita dapat merubahnya dengan sebuah alat yang disebut inverter. Baik anak-anak, itu materi tentang arus listrik AC dan DC. Apabila ada yang belum ngerti ataupun ingin ditanyakan, kalian bisa tanyakan di classroom. Kita akan diskusikan di sana. Mudah-mudahan materi yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.